Kurir Berdarah Surabaya. Tahun 2024, kota panas yang tak pernah benar-benar tidur. Pukul 7 malam, jalanan masih ramai, motor berseliweran, klakson bersahutan, tapi di Gang Srikandi 3, gelap, sepi, dan terasa tidak beres. Kota ini, kalau kau tak nakat, kau mati, karena di sini hidup hanya milik yang berani. Namaku Arkan, kurir, 2 shift yang di ekspedisi, malam di aplikasi. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku tahu siapa dia, Yani Triwulandari, mahasiswi kos di kamar nomor 12. Setiap malam, pukul 19.15. Dia memesan ayam geprek level 3, tanpa sambal bawang, selalu, tanpa pernah terlambat, dan entah kenapa, selalu kaiku, 3 bulan, tanpa gagal, sampai malam itu. Tak ada pesanan, besoknya, juga tidak. Malam ketiga, tetap kosong, aku mulai gelisah. Tapi, bukan hanya itu, aku marah, karena dia tak tahu bahwa dalam diam, aku mengamati, menjaga, menghafal, menunggu, dan kini dia menghilang. Tanpa pamit, malam keempat, aku beli sendiri makanannya, lalu kuantar, tanpa diminta. Kosnya gelap, pintunya terbuka sedikit, tanganku ragu, tapi jemariku tetap menekan berkering. Langkah pelan terdengar dari dalam, pintu terbuka, dan dia muncul, pucat, gemetar, tapi masih manis. Kamu kok, suaranya setipis bisikan. Aku menatapnya, mataku merah, karena lelah, dan karena kawa-kawa, aku cuma khawatir. Kataku pelan, tapi tajam. Lalu aku masuk, tanpa izin. Dia diam, pasrah takut. Makanlah, kubuka bungkusan ayamnya, masih hangat. Tapi dia menggeleng sakit. Dia mengangguk, aku mendekat, terlalu dekat. Dia mundur, terpojok di tembok. Kau tahu berapa malam aku menunggu? Sunyi, setiap jam 19.15. Lalu kau berhenti. Dia menangis, maaf, katanya, tapi maaf, terlalu muram untuk membungkam amarah lalu. Tanpa sadar, atau mungkin sadar penuh, bibirku menyentuh kening panasnya. Setelah itu, aku mulai menjaganya, lewat cerita-ceritanya, lewat kamera kecil yang kupasang, diam-diam, kamera kecil, menghadap ke dalam kos, agar aku tahu segalahan tentangnya. Lalu, datanglah dia, Pak Damar, dosen tua, jaket rapi, jam tangan mahal. Dia tertawa saat keluar dari kamar kos Yani, membetulkan kancing bajunya. Aku hanya bisa menatap, dengan dada yang terbakar, dengan otak yang mulai retak. Aku tahu, dia sudah menikah, dan istrinya, salah satu dari mereka, yang pernah memaki aku, saat COD ditolak, semua terhubung, dan disinilah semuanya pecah. Pesanan masuk jam 19.15. 2 porsi, aku bawa sebagai wahyu, tapi bukan pesanan biasa. Dalam ayam geprek itu, kucampur bisa codil, obat pencahar, overdosis, mereka makan. Aku menonton, lewat kamera, Yani, muntah, Damar panik, keduanya ambruk pingsan. Saat itulah aku masuk. Mobil siap, kardus besar siap, ku peluk tubuh Yani, lalu kubungkus, seperti paket, dan kubawa ke gudang terbakar di Rungkut. Orang menyebutnya, gudang hantu. Di sanalah, aku ikat mereka, di ruang gelap, bekas freezer, dengan satu senter, yang menggantung di tembok. Pak Damar sadar duluan, apa ini? Kau gila, Yani? Yani bangun, matanya berkaca. Arkan, dia onggo pome. Papa kandungku meninggal. Dia bantu kuliahku. Kita nggak ngapa-ngapain. Tangisnya menampar semua keyakinanku. Semuanya salah. Aku yang salah. Lalu, hanya ada satu suara. Jeritan. Jeritan yang panjang. Dan memecah malam. Tak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tapi aku tahu,
potongan tubuh mereka, kukirim ke warung yang menghina aku, ke satpam yang meledekku, ke pelanggan yang menolak bayar dalam setiap paket. Kusisipkan kuku, rambut, potongan jari. Tak ada yang tahu, tapi aku tahu. Yani kini tersebar, bukan hanya untukku, tapi untuk seluruh kota. Dan saat aku melaju di jalanan Surabaya dengan helm menyala dan lagu A Little Piece of Heaven bergema, aku tersenyum. Karena di dunia ini, yang diam bukan berarti tak bergerak.